Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Omboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Omboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film asal negeri tirai bambu yang berjudul Coffee or Tea. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan dipersembahkan oleh Alibaba Picture. Dibintangi oleh Howard Liu yang memerankan sosok Wei Jinbei, Yu Changpeng yang berperan sebagai Peng Qiubing, Fan Yin yang memerankan sosok Li Shaokun, Qi Zhang yang berperan sebagai kepala desa, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Di awal film Coffee or Tea, kita akan diperlihatkan sosok Wei Jinbei, seorang pemuda berumur 27 tahun yang tampak depresi karena bisnis yang berkali-kali dirinya bangun terus saja bangkrut dan gagal. Niat Jinbei yang ingin bunuh diri dengan meloncat dari atas gedung kemudian terhenti oleh kedatangan Peng Qiubing, seorang kurir dari ekspedisi pengiriman yang membawakan paket untuk dirinya. Ketika Peng Qiubing menanyakan alasan pemuda itu yang berada di tempat tersebut, Jinbei yang malu untuk mengakui bahwa dirinya hendak bunuh diri, kemudian beralasan bahwa ia sedang menenangkan pikiran, dan setelah itu akan pergi berlibur ke daerah bernama Yunnan, seperti saran dari seorang psikiater yang sebelumnya telah ia temui. Mendengar kata Yunnan, Peng Qiubing nampak begitu tertarik. Dirinya yang berasal dari daerah tersebut lantas mengajak Jinbei untuk pergi ke sana bersamanya. Singkat cerita, Jinbei yang mau tidak mau harus ikut agar tidak ketahuan karena telah berbohong. Akhirnya tiba di Yunnan, atau lebih tepatnya sebuah desa bernama Huanglu yang merupakan tanah kelahiran dirinya. Kedatangan mereka berdua yang bertepatan dengan upacara Dewa Teh semakin mempersemarak suasana. Namun sayangnya, Jinbei yang malah digigit oleh serangga membuat dirinya tidak sadarkan diri. Sementara Peng Qiubing terlihat kocar-kacir setelah dikejar-kejar oleh ayahnya yang tidak terima atas kepulangan pemuda tersebut. Tidak sejalan dengan niat Peng Qiubing yang ingin sukses dengan merintis usaha di desanya sendiri, ayahnya mau agar anaknya itu sukses meniti karir di kota dan baru kembali ke desa setelah benar-benar berhasil. Singkat cerita, saat sedang menikmati teh dan berbagai santapan bersama para penduduk desa, di sini Jinbei dan Peng Qiubing akhirnya sadar atas kesulitan yang tengah dihadapi penduduk. Harga teh yang merupakan sumber mata pencarian utama mereka kian hari semakin tidak menentu. Penyebab itu semua adalah ulah perusahaan pemasok teh yang terus mempermainkan harga sesuka hati dan membuat perekonomian penduduk menjadi sulit. Mendengar keluhan tersebut, keinginan Peng Qiubing untuk mendirikan usaha ekspedisi pengiriman pun semakin berkobar. Pemuda itu berharap dengan usaha yang ia bangun bisa memberikan lowongan pekerjaan alternatif bagi para penduduk desa dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertanian teh yang mereka geluti. Untuk mensukseskan rencananya, Peng Qiubing lalu mengajak Wei Jinbei sebagai mitra dengan meminta pemuda itu untuk mendirikan toko online yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya dalam membeli berbagai barang kebutuhan.
Kendati sempat merasa keberatan, Jinbei yang menyadari adanya peluang usaha yang cukup menguntungkan, akhirnya menyetujui keinginan Peng Qubing tersebut. Seiring berjalannya waktu, usaha yang dirintis oleh Peng dan Jinbei pun semakin berkembang. Kian hari, pelanggan mereka terus bertambah banyak, begitu pula dengan jumlah pesanan yang mereka terima. Hingga datanglah hari di mana Jinbei menemukan paket pesanan dari seseorang bernama Li Xiaokun. Mendengar nama Li Xiaokun, orang-orang yang mereka pekerjakan dalam sekejap berubah ketakutan dan lari pontang-panting. Dari penjelasan Peng Qubing yang sebenarnya juga ketakutan, Jinbei lalu sadar bahwa ternyata Li Xiaokun telah lama meninggal. Namun karena paket yang dipesan oleh Li Xiaokun itu menggunakan metode pembayaran cash on delivery, membuat Peng Qubing yang tidak mau rugi tetap bersikeras untuk mengantarnya ke sebuah lokasi terpencil yang ada di balik gunung. Setibanya di sana, mereka berdua pun dibuat sangat shock dengan kehadiran seseorang tepat di belakang mereka yang secara tiba-tiba. Bing. Tetapi setelah menyadari bahwa orang tersebut adalah Li Xiaokun yang masih hidup, bernafas, dan sehat-sehat saja, Peng dan Jinbei pun akhirnya kembali tenang. Dari pemuda itu, mereka berdua lalu mengerti mengenai penyebab rumor kematian yang disematkan oleh para penduduk desa kepadanya. Ternyata Li Xiaokun dengan sengaja telah membabat habis pohon teh yang ada di perkebunannya dan mengganti tanaman tersebut dengan pohon kopi yang lebih dirinya sukai. Akibat tindakannya, membuat ayah Li Xiaokun yang merupakan kepala desa marah besar dan semenjak saat itu tidak lagi menganggapnya sebagai seorang anak. Kendati Jinbei tanpa begitu menikmati kopi buatan Li Xiaokun yang terasa nikmat, namun Peng Qubing yang masih kesal atas perbuatan pemuda tersebut yang pernah merebut pacarnya di masa lalu kemudian memutuskan untuk segera pergi. Kembali ke rutinitas Peng dan Jinbei yang terus menggeluti bisnis barunya, mereka berdua terlihat mendapatkan masalah akibat kesediaan Peng Qubing yang mau menerima kembali barang yang dikembalikan oleh seorang pembeli. Akibat tindakan baik hati Peng tersebut, para penduduk secara berbondong-bondong mengembalikan barang-barang yang telah mereka beli karena sadar tengah kesulitan uang yang disebabkan oleh panen daun teh yang jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun Jinbei sudah mengingatkan bahwa tindakan Peng Qubing itu berisiko membuat mereka bangkrut, tetapi pemuda tersebut yang merasa kasihan dengan nasib penduduk tetap memilih untuk melakukannya. Peringatan Jinbei pun akhirnya terbukti, di mana usaha mereka terus merugi dan tidak bisa lagi mendapatkan keuntungan. Mendapati kenyataan seperti itu, meskipun tidak sepenuhnya kehilangan semangat untuk merintis usahanya, Peng Qubing jelas merasa terpukul. Untunglah Jinbei yang telah cukup berpengalaman dengan berbagai kegagalan berhasil memotivasinya sehingga pemuda tersebut tidak benar-benar jatuh. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian mereka berdua kembali bertemu dengan Li Xiaokun yang hendak mengirimkan paket kopinya kepada beberapa orang kenalan. Setelah berbincang dengan pemuda itu dan ingat akan kenikmatan kopi racikannya yang pernah ia rasakan, Jinbei yang kembali menyadari adanya peluang bisnis, lalu meminta Li Xiaokun untuk menjual kopinya secara bebas ke pasaran. Walaupun Li Xiaokun yang idealis tentu saja menolak, namun Jinbei yang tidak kehilangan akal lantas mengirimkan sampel kopi hasil racikan pemuda tersebut ke sebuah ajang kompetisi kopi yang diadakan di Italia.
Meskipun hanya mendapatkan posisi kedua, tetapi mengingat para pesaingnya adalah deretan kopi-kopi terbaik di dunia, jelas membuat Li Xiaokun merasa begitu bahagia. Dirinya kini tahu, kopi hasil racikannya tidak hanya sekedar nikmat, tetapi juga telah diakui oleh orang-orang di belahan dunia lainnya. Setelah berbincang dan berbagi mengenai pengalaman hidupnya, Wei Jinbei, Peng Qiubing beserta Li Xiaokun yang sebelumnya telah bermalam di sebuah pohon, akhirnya sepakat untuk bersama-sama membangun usaha kopi sesuai dengan kemampuan dan pengalaman mereka masing-masing. Agar bisa meningkatkan produksi kopi dan memberikan alternatif mata pencarian, Peng Qiubing yang nekat lalu memanfaatkan sound system milik ayah Li Xiaokun untuk mengajak para penduduk desa beralih menanam kopi. Kendati kelakuannya tersebut berakhir dengan mendengarkan omelan pria tua itu yang kesal, namun ajakan Peng Qiubing ternyata didengarkan. Kesediaan pemuda itu sebelumnya yang rela berbaik hati menerima kembali barang-barang yang telah dibeli oleh penduduk, membuat mereka menaruh kepercayaan yang begitu besar kepadanya. Kedatangan para penduduk desa yang berbondong-bondong ke pertaniannya disambut dengan senang hati oleh Li Xiaokun dan kawan-kawan. Mereka pun kemudian mengajarkan cara menanam, merawat, dan mengolah kopi yang benar. Dalam waktu singkat, bibit kopi yang dibagikan secara gratis kepada setiap penduduk membuat lahan pertanian kopi di desa Huanglu menjelma menjadi begitu besar. Perlahan tapi pasti, hasil biji kopi yang terus meningkat dan harga jual yang stabil berimbas pada perekonomian penduduk yang semakin membaik. Tidak cukup hanya sampai di sana, Jinbei dan kawan-kawan pun dibuat begitu bahagia setelah dihubungi oleh perusahaan besar bernama Starnes yang bersedia mengirimkan perwakilannya untuk melihat dan membeli biji kopi mereka dalam skala besar. Namun ketika sosok dari perwakilan perusahaan itu datang, Jinbei dan kawan-kawan pun akhirnya sadar ternyata perusahaan Starnes berniat untuk membeli seluruh perkebunan berikut resep fermentasi kopi milik Li Xiaokun yang mampu membuat rasa kopinya menjadi begitu nikmat. Besarnya nominal yang ditawarkan sehingga mampu menjadikan mereka bertiga dalam sekejap kaya raya, tentu saja membuat Jinbei menerima penawaran tersebut. Berbeda dengan Jinbei, Li Xiaokun yang idealis memilih menolak setelah dirinya merasa tersinggung atas ucapan perwakilan perusahaan itu yang terkesan angkuh dan begitu merendahkan. Melihat keputusan Li Xiaokun bersama Peng Qiubing yang ikut-ikutan menolak setelah kembali ingat akan janjinya yang ingin mensejahterakan penduduk desa, jelas saja membuat Jinbei menjadi begitu marah. Merasa keinginannya tidak dihargai, Jinbei yang realistis akhirnya memilih untuk pergi dan kembali ke Beijing. 1 bulan setelah kepergiannya meninggalkan Peng Qiubing dan Li Xiaokun, lambat laun Jinbei mulai sadar akan segala kekeliruan yang telah dirinya lakukan. Ternyata keputusan Li Xiaokun sudah benar. Bekerja dengan hati lalu sukses dari jerih payah sendiri tentulah lebih baik ketimbang begitu saja menjual perkebunan kopi mereka dan akhirnya terperangkap dalam zona nyaman. Dengan membuang semua ego yang telah membutakan matanya, Jinbei kemudian memutuskan untuk kembali ke desa Huanglu dan meminta maaf atas segala kebodohannya. Peng Qiubing dan Li Xiaokun yang memang semenjak awal tidak menginginkan kepergian sahabatnya tersebut tentu menyambut Jinbei dengan senang hati. Sekembalinya Jinbei, perlahan usaha mereka pun semakin berkembang. Sebagai seseorang yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia bisnis, pemuda itu mampu menarik banyak investor untuk menanamkan modal.
Dari modal yang didapat inilah, Jinbei dan kawan-kawan berhasil membangun pabrik pengolahan kopi sendiri dan sukses mengekspor produk mereka tersebut hingga ke banyak negara. Singkat cerita, sampailah suatu hari di mana mereka mendapatkan sebuah pesanan kopi dari desa Huangwu. Li Xiao pun yang sadar bahwa sosok pemesan kopi tersebut adalah ayahnya sendiri, lantas memberanikan diri untuk mengantarkannya secara langsung. Disinilah, setelah bertahun-tahun, pemuda itu kembali bertemu dengan ayahnya. Meskipun harus mendengarkan omelan pria tua tersebut yang protes atas rasa kopinya, Li Xiao pun tetap berusaha tersenyum. Seiring berjalannya waktu yang terus menempa kedewasaannya, Li Xiao pun tahu bahwa ucapan ayahnya itu tidaklah bersungguh-sungguh. Semenjak pertemuan itu, hubungan mereka pun mulai membaik. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat desa Huangwu yang semakin makmur dan sejahtera. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari film Coffee or Tea yang dirilis pada tahun 2020. Terima kasih karena telah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video All Boy Story selanjutnya. Bye-bye.